Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berlaku adil adalah kewajiban bagi seorang pemimpin karena tujuan kepemimpinan adalah menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat, bukan menimpakan kezaliman kepada rakyat. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzi ba'tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan, fa'atammahunna, maka kemudian Nabi Ibrahim melakukan semua itu, menunaikan semua itu dengan sempurna. Qala inni ja'iluka linnasi imama, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku Allah akan menjadikanmu, wahai Nabi Ibrahim, imam bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati, maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, dan juga termasuk anak turun saya ya Allah, juga termasuk keturunan saya, tolong jadikan mereka sebagai pemimpin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala la yanalu ahdud dzalimin. Oke, tetapi janji Allah ini tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Ketika menafsirkan la yanalu ahdud dzalimin, janji Allah tidak berlaku untuk orang-orang zalim, Imam At-Tabari berkata, annadz-dzalimu la yakunu imaman yaktadi bihi ahlul khair. Orang zalim, orang yang tidak adil, tidak boleh menjadi imam, tidak boleh menjadi pemimpin yang diikuti oleh orang-orang yang baik. Li'annal imamah innama hiya li awliyatihi wa ahli ta'atihi duna a'daihi wal kafirina bihi. Karena jabatan kepemimpinan, kursi kepemimpinan itu hanya untuk wali-wali Allah, juga hanya untuk orang yang taat kepada Allah, bukan untuk orang-orang yang memusuhi Allah, dan bukan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Pemirsa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil itu seperti apa? Syekh Abdul Qadir Audah dinukil oleh Syekh Ahmad Jadi di dalam Ahkamus Sultaniyah yang diberi catatan kaki oleh Syekh Ahmad Jadi. Syekh Abdul Qadir Audah itu berkata, al-adalatu hiya tahallil faraidi wal fadaili. Pemimpin yang adil itu orang yang senantiasa berpegang kepada hal-hal yang wajib dan memegangi hal-hal yang sunnah, yang utama. Ini jika pemimpin itu sudah jadi pemimpin, yaitu jika pemimpin itu senantiasa berpegang kepada hal-hal yang wajib dan memegangi hal-hal yang utama atau sunnah. Kemudian yang kedua, ciri pemimpin yang kalau sudah jadi itu pemimpin adil atau bukan, kata Syekh Abdul Qadir Audah, wa takhalli 'anil ma'asi warradha'ili. Dia adalah pemimpin yang berlepas diri dari berbagai maksiat dan hal-hal yang hina lagi rendah. Kemudian ciri ketiga, kalau seseorang itu sudah jadi pemimpin dan dia adil atau tidak, kata Syekh Abdul Qadir Audah adalah wa amma yakhillu bil muru'ati aidan. Dia juga meninggalkan apa-apa yang bisa merusak, bisa menurunkan, bisa menghancurkan wibawanya sebagai calon, sebagai pemimpin tadi. Pemirsa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengetahui seorang calon pemimpin itu adil, punya potensi adil, atau punya potensi zalim? Disebutkan di dalam Ahkamus Sultaniyah, Ta'liq Syekh Ahmad Jadi, bahwa untuk mengetahui seorang calon pemimpin itu punya potensi adil atau tidak, itu ada dua. Yang pertama, an yakuna sahiba istiqomatu fisirah. Calon pemimpin itu memiliki riwayat hidup atau rekam jejak yang lurus-lurus saja. Kemudian yang kedua, wa an yakuna mutajanniban lil af'ali wal ahwalil mujibati lil fuski wal fujur. Calon pemimpin itu
tidak mendekati perbuatan atau tidak dikelilingi, tidak berada dalam kondisi lingkungan, tidak dikelilingi oleh teman-teman yang bisa menjerumuskan pada kemaksiatan. Inilah dua cara untuk mengetahui seorang calon pemimpin itu adil atau zalim, punya potensi adil atau punya potensi zalim. Yang pertama, hidupnya itu lurus-lurus saja. Kita lihat riwayat hidupnya, kita lihat rekam jejaknya, bukan melihat visi misinya, bukan melihat janji-janjinya. Kemudian yang kedua, dia itu tidak mendekati perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, tidak dikelilingi oleh orang-orang yang hobi maksiat, yang bisa menjerumuskan dia pada kejahatan, pada keburukan. Sekali lagi, ini dua hal untuk melihat seorang calon pemimpin itu punya potensi adil atau tidak. Lihat rekam jejaknya. Kemudian yang kedua, dia tidak dikelilingi oleh teman-teman, tidak mendekati perbuatan yang bisa menjerumuskan dia pada maksiatan. Kemudian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilihlah pemimpin yang keburukannya, kemaksiatannya paling sedikit. Ini jika calon-calon pemimpin yang ada itu jauh dari sifat adil. Disebutkan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam di dalam Qawaidul Ahkam. Idza ta'adzarat al-'adalatu fil wilayatil 'ammah wal khassah bihaitsu la yujadu 'adlun. Jika keadilan adalah sesuatu yang mustahil dalam suatu kepemimpinan yang umum maupun yang khusus, dalam skala besar maupun skala kecil, karena calon pemimpinnya tidak ada yang adil, kata Imam Izzuddin Abdus Salam, maka walaina aqallahum fusuqan, kita memilih calon pemimpin yang paling sedikit kefasikannya atau keburukannya. Sekali lagi, 1, 2, 3, kita pilih mana yang keburukannya paling sedikit. Kita lihat rekam jejaknya, kemudian kita lihat orang-orang di sekelilingnya. Karena ini akan menjadikan penentu seseorang itu punya potensi adil atau tidak. Maka pilihlah yang adil, yang riwayat hidupnya itu lurus-lurus saja, yang dia tidak dikelilingi oleh orang-orang yang jahat, yang dia itu menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian yang paling sedikit keburukannya. Salah memilih pemimpin, apalagi memberikan kursi kepemimpinan kepada orang-orang yang zalim, kata Syekh Ahmad Jadi, itu kamis litaslimi qatiin minal gonam liti'bi wa ja'alahu ra'yan laha. Memilih pemimpin yang zalim itu seperti menyerahkan sekumpulan kambing kepada serigala, lalu menjadikan serigala itu sebagai penggembala, sebagai perawat yang akan merawat kambing-kambing kita. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin alias mustahil. Meskipun bisa saja serigala itu berjanji, saya akan memberikan susu, saya akan memberikan makan setiap hari. Tetapi jika serigala itu dititipi kambing, tidak mungkin kemudian kambing-kambing kita akan utuh. Inilah analogi yang diberikan oleh Syekh Ahmad Jadi tentang memberikan kepemimpinan kepada orang-orang yang zalim. Seperti menyerahkan kambing kepada sekumpulan serigala, atau seperti memberikan sekumpulan ayam kepada garangan. Maka pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah semoga kita dikaruniai pemimpin yang adil, pemimpin yang senantiasa memegang yang wajib, pemimpin yang melepaskan dirinya dari maksiat dan hal-hal yang hina, dan pemimpin yang paling sedikit keburukannya, pemimpin yang rekam jejaknya lurus-lurus saja, pemimpin yang dikelilingi oleh orang-orang baik. Semoga Allah mengarunia pemimpin yang seperti ini. Amin.